Itu adalah salah satu video di mana menjelaskan bahwa terjadi pemilihan kades atau kepala desa di Desa Narukan, di mana di situ itu orang-orang berteriak duit ora payu, duit ora payu. Artinya uang tidak laku di situ karena mungkin ada money politik dan sebagainya. Dan kita akan lihat atau akan simak beritanya terlebih dahulu. Adik Gus Baha menang Pilkades di Desa Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Pemilihan Kepala Desa Narukan, Kecamatan Kragan dilaksanakan pada Minggu, 2/10. Hasilnya, adik sepupu Gus Baha dan Gus Umam, Muhammad Umar Faruk keluar sebagai pemenang setelah berhasil unggul dari petahana Hanik Setiawati. Dua calon ternyata. Dalam pemilihan itu, Gus Baha dan adiknya Gus Umam pun ikut andil dalam menyalurkan hak suaranya. Mereka menyalurkan hak pilihnya di TPS 3 yang berlokasi di Yayasan Madrasah Diniyah Mansyaun Nashin tingkat TPQ Ibtidaiyah Sanawiyah dan Aliyah Desa Narukan, Kecamatan Kragan. Kecamatan Kragan. Keluarga besar Gus Umam dan Gus Baha berangkat bersama. Mereka berangkat dari rumah pukul 7 menuju TPS bersama pendukungnya. Gus Baha lebih awal menyalurkan hak pilihnya. Tepatnya pukul 8 kemudian pukul 9 disusul adiknya, Gus Umam. Nampak, animo masyarakat juga luar biasa dalam mensukseskan pilkades tersebut. Ditanya soal adik sepupunya yang mencalonkan diri tersebut. Ia menyampaikan bahwa hal tersebut adalah dorongan dari masyarakat. Mengingat, sebelumnya adiknya merupakan perangkat desa, akademisi hingga penghafal Al-Quran. Total dari 1039 suara yang sah, adik sepupu Kiai Haji Ahmad Bahaudin, Gus Baha, dan Kiai Haji Zaimul Umam, Gus Umam, itu memperoleh 709 suara. 709 Sementara suara. petahana Hanik Setiawati memperoleh 330 suara. Banding 300 suara. Pemilihan lurah di Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Itu lagi bagi-bagi uang. Dimenangkan oleh Gus Faruk, adik sepupu Gus Baha, padahal lawannya bagi-bagi uang 700.000 per kepala. Uang gak laku. Warga desa bisa menilai kredibilitas calon lurah meskipun diiming-imingi uang. Warga menyambut antusias lurah terpilih dengan yel-il, duit ora payu. Duit ora payu. Duit nggak laku, duit gak laku. Semoga ini menginspirasi semua warga plus 62 untuk bersikap yang sama di tahun 2024. Amin. Oke, amin. Nah, itu adalah potret dari demokrasi yang sebenarnya tanpa money politik. Di mana di situ adalah tempatnya, memang desa tempatnya dari Gus Baha dan keluarganya. Di situ sangat banyak yang bisa kita pelajari dan dijelaskan juga. Semoga menginspirasi warga 62 untuk melakukan hal yang serupa atau tanpa money politik, pemilu tanpa money politik di tahun 2024 nanti. Dan ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Gus Baha mengenai hukum bermoney politik. Ya, bukan bermoney politik sih. Di situ untuk mensiasati money politik secara Islami gitu, secara dalam pandangan Gus Baha sebagai seorang ulama. Nah, bagaimanakah pandangan Gus Baha serta strategi dan cara untuk menanggulangi money politik ataupun untuk mempunyai suatu kekuasaan untuk berpolitik yang Islami gitu tentunya. Kita akan lihat bareng-bareng atau kita akan simak ngaji dari Gus Baha ini. Ini kita dapatkan dari Santri Kopeng. Karena ini perebutan satu wilayah. Waduh jabatan nggih ngoten. Harta tahta wanita nggih ngoten niku. Kowe nyareatno wong soleh dadi bupati, iku ya ora mungkin, mergo parek syubhat, parek haram. Tapi kowe ngembarno wong gento-gento sing ra salat, ora di tradisi kiai, di tradisi PKI dadi bupati. Kowe ngembarno dosa ora? Mboten jawab mawon. Dosa kan. Mulane ning Fathul Muin diterangaken fatwane ulama. Nak ana jabatan cek lurah, cek presiden, cek bupati, cek gubernur. Ape direbut wong dolim dan wong dolim mesti menang mergo tuku. Iku wong soleh wajib tuku. Anggap aja tuku kebenaran. Iku jenenge ra nyuwap. Lah saiki wong soleh bodho-bodho, nak ana DPR nyuwap, udah anggap suwap. Iku asal DPR soleh, ngrebut sangka potensi dikuasai wong dolim, jenenge iku ra nyuwap. Badrul mal dianggap tuku kebenaran. Aku sing tau darani suwap kudu istighfar saiki. Lho boten iki hukum, kula boten bela sinten-sinten iki hukum. Ayo sampeyan nak ketemu pangeran. Nak bener kula. Dadi ar-rasi wal murtasifin nar maksude ora ngono iku. Misale ngeten nggih. Niki rungokno tenan aja sampai salah. Nak salah ra tak aku murid ning swarga. Nggih rungokno nggih. Misale kula duwe sawah, gadane kula. Utawa di bojo kula, pokoknya hak itu milik saya. Hak itu milik saya. Kemudian direbut Ruhin. Katanya Ruhin miliknya. Dan saya tahu hakim ini hakim dolim. Nak disuap bela Ruhin. Artinya nak Ruhin bayar 5 juta dimenang no Ruhin. Nah aku ora bayar. Tapi nak aku bayar 6 juta dimenang no aku. Aku bayar 6 juta neng hakim itu nyuap apa tuku kebenaran.
Dari kebenaran sih ya. Sing darane nyuwap iku malik barang hak dadi batil, batil dadi hak iku jenenge riswah. Lha saiki wong do goblok masal angger dikei dhuwit diarani suwap. Iku musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lho nggih. Niki mboten guyon. Kowe saiki contoh gampang rasa presiden, rasa bupati, lurah mon lurah. Ana calon lurah. Kira-kira nak menang tayuban, oplosan penggaweane ngundang sinden, ngundang dangdutan. Terus disaingi lurah, ruhin, santri. Lurah sing dolim tuku 20.000. Kita ngerti nak sing soleh tuku 30.000 dadi iku cara Fathul Muin, cara kitab-kitab sing soleh wajib tuku. Iku dianggap tuku kebenaran. Paham ya? Dadi orang nyuwap. Sing darane nyuwap iku satu pembiayaan sing hak dadi batil, batil dadi hak. Tapi nak tuku kebenaran, ya tuku kebenaran padha karo jihad ngoten mawon. Nggih tuku kebenaran padha mbek napa? Jihad. Lah nek ono misale bojone Ruhin diculik wong dolim terus wong dolime. Anak ora mbok tebus ratakno gen bojomu iki. Aku pengen kei dhuwit nyuwap bayar repot. Paham ya? Lha nggih nek bojone Ruhin diculik terus Ruhin kon bayar. Misale Ruhin bayar, mau bayar aku haram iku jenenge apa? Ora ya Ruhin bayar iku ya tuku kebenaran. Tuku napa? Kebenaran. Nah kecuali ngene bojone wong terus Ruhin bayar iku akokno bojoku. Lah iku nyuwap. Lah mulane aku ora seneng mbek wong saleh fatwa ora seneng. Wong saleh pokok ibadah ngenteni swarga wis mati wis. Aja geman fatwa. Mulane bener dawuh Sayyidina Ali sing rusak Islam loro. Qasama dzharani rajulani sing rusak gegerku mok loro tok. Yaiku wong saleh ahli ibadah tapi bodoh, ambek wong alim kurang ajar. Go wong saleh bodoh fatwane melingkar, wong alim kurang ajar kelakuane melingkar. Mulane disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku, tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Gedene kerusakan ana wong alim kurang ajar, luwih gedhe meneh nek ana wong bodoh ahli ibadah. Wong ahli bodoh ahli ibadah dianggap kriminal. Perkarane kesalahannya banyak. Mboten kathah sebudi, contoh gampang ana wong pegane itikaf ning masjid, bedino wiridan. Jajal sampean tes wis. Terus jajal tes saya takoki, "Mbah, niku anake jenengan badhe dirabi tiyang. Nggih seneng padha seneng, cara jenengan sebuti serabekno nak seneng padha seneng." Orang alim akan tersiksa karena orang alim tahu ini halal apa ndak halal. Nanti nak dikeloni wong iki nglahirno wong dolim ta wong fasik, agamane kafaah ta ora. Jadi orang soleh itu selalu mensederhanakan apa? Masalah. Padha senenge piye meneh. Lah wong alim kan perhitungannya kan detail lima liha wa jamaliya wa hasabiya fatwar bidzati din taribat ya tak. Lan kula bolak-balik debat wong soleh. Tapi ini tukang dalil gitu etika ya tapi ra tukang fatwa mending tetep clear. Jadi beda nyuwap ambek badrul mal iku beda. Niki sing dawuh Fathul Muin kitab semua kitab dawuh. Kalau pembiayaan kebenaran biar tetap benar iku jenenge jihad. Sing darane nyuwap iku bener dadi salah. Salah dadi bener. Lah iku nak dibiayai jenenge suwap. Ar-rasi wal murtasi benar. Tapi misalnya ana presiden cara kowe soleh A, citoke muni soleh B, ana lurah petinggi. Angger sing dukung iku meyakini soleh A, ya kudu wajib biayai A. Lah masalah zaman akhir sing soleh lah kon bayar. Lah iku perkarane. Lah iku musibah. Mestine nek kita penggemar wong soleh ben dadi presiden ta dadi petinggi, kita sing melok bayar. Mergo membiayai kebenaran. Ora malah sing soleh lah ora kuat dadi lurah, mergo kiai sing soleh lah njaluk dhuwit. Dadi soleh mangan apa? Soleh. Iku perkara nek niku. Ora iso nak niat ya sing kiai sing soleh-soleh melok bayari ben sing soleh dadi. Mergo nek sing dadi wong dolim agama macet. Paham ya? Jadi cukup nak fatwa ku hati-hati. Oke. Itu jadi memang sudah dijelaskan juga sama Gus Baha mengenai money politik ini, yaitu ketika memang orang atau masyarakat sekitar itu memandang ataupun memang benar-benar diyakini bahwa calon A misalkan dari B itu lebih baik, lebih solih, lebih secara agama lebih bagus, dan secara karakter dan lain sebagainya lebih bagus, ya maka para pendukungnya juga harus membiayai untuk kemenangannya karena memang itu dianggap sebagai jihad. Karena apabila dimenangkan oleh B yang kurang baik itu, nantinya bisa pemerintahannya akan menjadi pemerintahan yang nggak baik gitu. Nah maka dari itu ketika si B itu memberikan uang atau money politik, ya kita juga bisa ngasih orang yang lainnya itu uang yang bahkan lebih tinggi itu boleh. Untuk apa? Untuk menjaga atau untuk membeli kebenaran itu sendiri gitu. Tapi dalam hukum
pemilu atau hukum apa, ya memang money politik nggak boleh ya. Memang money politik apapun itu bentuknya tetap nggak boleh, karena ya tetap itu melanggar gitu kan. Nah tapi secara Islam ya seperti itu gitu. Nah di sini dibuktikan lagi oleh Gus Baha, tepatnya pada saat Pilkades kemarin ini yang dilakukan di Narukan. Di situ adalah salah satu calon, yaitu adik sepupu dari Gus Baha itu sendiri, yaitu Gus Faruk. Beliau adalah seorang penghafal Al-Quran, akademisi, dan juga perangkat desa sebelumnya. Beliau itu menyalonkan diri melawan petahana, ada Bu Nani dan sebagainya itu, yang dimana di situ viral karena bagi-bagi uang. Ada yang bagi-bagi uang itu, kemudian Gus Faruk itu tanpa memberikan uang pun itu bisa menjadi terpilih secara penuh itu dalam Pilkades kemarin ini. Karena di situ memang masyarakat Narukan sudah iklimnya di situ kan banyak santri, dan memang iklim pesantren di situ ketat gitu kan. Jadi memang di situ duit nggak payu gitu, duit nggak payu, bahkan sampai jar-jar yang itu kan yang membuat viral kan, duit nggak payu gitu, karena diketahui bahwa calon B atau calon lainnya itu mengasih uang untuk memilihnya gitu. Dan ternyata tanpa uang pun bisa, tanpa money politik pun bisa gitu, asalkan memang masyarakatnya juga sadar gitu kan. Nah maka dari itu di pemilu besok tahun 2024 sebisa mungkin kalau misalkan ya kita sebagai masyarakat, sebagai pemilih harus cerdas memilih, dan memang ya tentukan saja yang lebih baik yang mana. Tanpa money politik pun yakinlah bahwa pemilu akan tetap bisa berlangsung. Tanpa money politik pun bisa berlangsung, potensi bisa berlangsung, walaupun potensi money politik tentu saja masih ada. Akan tetapi asalkan masyarakatnya juga mawas diri dan juga pintar, sadar politik, ya tentu saja akan memilih calon yang integritasnya, kemudian karakternya, kesolihannya, karakternya itu lebih baik gitu. Ya itu saja sih teman-teman. Intinya kejadian yang viral kemarin, duit nggak payu itu sebagai contoh demokrasi yang sebenarnya, yang memang benar-benar bagus di Desa Narukan, tempatnya Gus Baha. Terima kasih, semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.